Shalom semuanya, selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Puji Tuhan, di penghujung tahun 2022 ini kita masih bisa ada di titik ini. Mau mengucapkan selamat juga buat teman-teman, congrats karena teman-teman sudah bertahan hingga tahap saat ini. Dan ya, seperti biasa, kita akan merenungkan sedikit bagian dari firman Tuhan. Tapi sebelum itu mari kita bersama-sama satu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang sudah boleh Engkau berikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan kalau kami sudah boleh ada di titik ini, itu semua karena izin-Mu juga ya Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan sedikit bagian dari firman-Mu, kiranya Engkau mengurapi setiap kami. Biarlah apa yang kami dengarkan pada pagi hari ini boleh kami renungkan untuk menjadi suatu perenungan bagi kehidupan kami hari ini hingga hari esok-esok yang Kau izinkan untuk terjadi dalam kehidupan kami. Inilah doa kami ya Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini kami mau alaskan hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah teman-teman, perenungan pada pagi hari ini aku mau ambil dari satu ayat pada Mika 5 ayat 1. Raja Mesias dan penyelamatan Israel. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Nah teman-teman, beberapa waktu yang lalu kita udah ngerayain Natal di tanggal 25 Desember, dimana kita memperingati kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus yang datang ke dunia sebagai penyelamat kita, penasihat ajaib, dan Raja Damai. Nah teman-teman, kelahiran Kristus ini sebenarnya sudah dinubuatkan di Perjanjian Lama. Banyak ayat yang menubuatkan kehadiran Kristus ini, kelahiran Kristus ini. Dan salah satunya yang ada di Mika 5 ayat 1. Saya akan bacakan ulang buat teman-teman sekalian. Jadi, tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang kecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Nah teman-teman, dari nubuatan ini dibilang bahwa yang terkecil di antara kaum Yehuda dalam karya keselamatan Tuhan, Tuhan itu memakai kaum yang paling kecil, di antara kaum-kaum Yehuda. Nah teman-teman, biasanya nih ya, kalau kita lagi susah, kita itu biasanya nyari bantuan dari orang-orang yang hebat, karena kita punya ekspektasi dan punya harapan kalau orang hebat ini pasti bisa ngebantu kita gitu loh. Tapi di nubuatan ini Tuhan itu bilang kalau yang paling kecil yang Tuhan pakai itu. Jadi Tuhan pakai kaum yang paling kecil, yang mungkin bagi kita itu kayak hal itu sepele, yang di situ nggak ada harapan. Tapi Tuhan itu bilang sebenarnya kaum yang paling kecil pun itu Tuhan bisa pakai, ada secercah harapan di situ. Dan bagi manusia biasa, bagi orang-orang biasa, pasti jarang mikir untuk minta bantuan ke orang kecil, karena ya harapannya itu sangat kecil dan sangat mungkin bisa dibilang kayak gak mungkin bisa bantu kita gitu loh dari orang yang kecil ini. Nah teman-teman, Tuhan itu mau tunjukin ke kita kalau hal-hal yang di mata kita sepele itu Tuhan bisa pakai untuk menyatakan kuasanya. Ya contohnya kayak itu tadi, karya keselamatan Tuhan aja Tuhan pakai kaum yang paling kecil di antara kaum-kaum Yehuda. Nah teman-teman, sering juga ketika kita berbaur sama orang-orang yang kita rasa hebat ya, maksudnya lebih hebat dari kita tuh jadi sering mikir gitu loh, aku ini apa sih, aku loh gak punya kelebihan, aku gak punya hal-hal yang bisa dibanggakan. Jadi orang-orang itu kayak gak menaruh harapan di aku, gak percaya sama aku. Jadi ya wajar-wajar aja kalau misalkan aku hidup biasa-biasa aja, kalau aku hidup tanpa harus berkembang, mengembangkan diri gitu. Nope,
Jadi anak Tuhan mindsetnya harus bisa diubah. Karena jadi anak terang itu bukan berarti kita yang harus bermanfaat menjadi api unggun dulu yang besar, bukan. Tapi dari kita yang mau menjadi lilin-lilin yang kecil yang sedikit demi sedikit mau menerangi gelap yang ada di sekitar kita. Jadi bermanfaat menjadi suatu berkat bagi orang lain, bukan kita yang harus menjadi orang besar dulu, orang hebat dulu, bukan. Tapi dari kita yang mau sedikit demi sedikit melakukan hal-hal kecil, melakukan kebiasaan-kebiasaan kecil yang nantinya itu impactful ke orang lain. Banyak dari kita yang ngerasa gak punya kelebihan, gak punya talenta yang bisa berdampak ke sekitar. Tapi sebenarnya kita bisa melakukan hal-hal kecil yang impactful ke orang lain, yang nantinya itu bisa jadi berkat buat orang lain. Nah, contoh-contoh kecilnya tuh, misal kita papasan sama orang, kita bisa sapa orang itu dengan senyuman, dengan tegur sapa yang hangat. Kalaupun kita gak kenal sama orang itu, ya seenggaknya kita senyum, terus ngangguk gitu, hai gitu. Terus contoh lain lagi, kita punya jajan lebih, kita bisa kasih dan tawarkan itu ke orang lain gitu loh, kayak kamu mau nggak, aku punya lebih nih, kayak gitu. Contoh lain lagi, kita lagi ngobrol sama orang, ada orang yang ngobrol ke kita. Nah, kita pay attention betul-betul ke orang lain. Atau mungkin kebetulan di situ kayak kita lagi pegang HP, sibuk HP-an, kita bisa taruh itu sejenak dan mendengarkan orang itu ngobrol dengan baik, dengan saksama gitu. Dan masih banyak hal-hal kecil lain yang bisa kita lakukan, dan itu kalau kita biasakan, kalau kita jadikan suatu kebiasaan, itu akan menjadi kelebihan kita. Itu akan berdampak juga dan membawa suatu berkat buat orang lain gitu loh. Jadi melalui hal-hal kecil aja kita bisa membuat orang lain sukacita, membuat orang lain itu damai dengan ada di sekitar kita. Teman-teman, hal-hal kecil yang bisa kita lakukan kalau kita biasain itu bisa menjadi suatu yang besar gitu loh, buat orang lain dan buat kita juga. Nah teman-teman, menjelang akhir tahun ini aku mau ajak teman-teman dan aku juga buat flashback ke belakang. Apakah selama setahun ini tuh kayak kita masih menutupi diri kita buat dipakai lebih sama Tuhan? Apakah karena kita merasa kecil, gak punya apa-apa, akhirnya kita kayak menutup diri dan gak mau dipakai Tuhan gitu. Nah teman-teman, di tahun depan ini aku berharap teman-teman bisa memperbarui resolusi teman-teman lagi. Salah satunya itu mau membangun kebiasaan-kebiasaan kecil yang nantinya bisa menjadi suatu berkat bagi orang lain, dan mulai membuka diri kita lagi untuk bisa menjadi terangnya Tuhan dari hal-hal kecil yang kita lakukan. Mari kita akhiri renungan pagi ini dengan berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena hingga pada saat ini Engkau masih izinkan kami untuk mendengarkan sedikit bagian dari firman-Mu. Ya Tuhan, bila pada pagi hari ini kami diingatkan lagi untuk menjadi anak-anak-Mu yang walaupun kecil tapi bisa berdampak kepada orang lain, kiranya ya Tuhan, Engkau menguatkan setiap kami supaya setiap kami boleh memulai kembali membiasakan diri dengan kebiasaan-kebiasaan kecil yang nantinya bisa berdampak, bisa impactful, bisa menjadi suatu berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, sehingga mereka pun bisa merasakan kasih-Mu, mereka pun bisa merasakan damai yang boleh Engkau berikan kepada mereka. Ya Tuhan, jika sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami, kiranya Engkau memberkati setiap kami, biarlah apapun yang kami lakukan pada hari ini boleh seturut, boleh selaras dengan rencana-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan. Doa yang jauh dari sempurna ini kami mengalaskan hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih semuanya. Selamat merenungkan kembali. Tuhan Yesus memberkati.